Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih, sesama orang-orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat yang hidup. Kiranya saudara senantiasa memiliki hati yang lapar dan haus untuk belajar firman Tuhan, sehingga menjadi berkat yang memberikan pertumbuhan bagi kerohanian saudara. Sahabatku, sebentar lagi kita akan memasuki waktu saat teduh. Jadi mari kita mempersiapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengar suara-Mu. Terima kasih atas nafas kehidupan dan kesempatan yang Kau berikan hari ini. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, kami memohon kehadiran Roh Kudus untuk menuntun pikiran dan hati kami. Singkirkanlah setiap pikiran yang mengganggu, tenangkan jiwa kami, dan bukalah mata rohani kami, agar kami dapat mengerti kebenaran-Mu. Kiranya firman-Mu menegur, menguatkan, dan mengarahkan langkah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, setiap manusia yang hidup di bumi ini pasti memiliki keperluan yang harus dipenuhi, mulai dari keperluan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sampai keperluan-keperluan yang lebih kompleks seperti jam tangan, handphone, atau mobil. Tidak terpenuhinya kebutuhan, terutama kebutuhan dasar, akan menyebabkan tingkat stres yang tinggi bagi seseorang. Allah mengetahui hal ini sehingga Allah memberikan janjinya seperti yang tertulis dalam ayat Alkitab dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Banyak orang hanya membaca bagian awal dari ayat tersebut, yaitu Allah akan memenuhi segala keperluan kita, tetapi mengabaikan lanjutan bagian belakang dari ayat tersebut, yaitu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Padahal bagian belakang dari ayat tersebut adalah kunci untuk memahami keseluruhan ayat. Saat Rasul Paulus menuliskan kata-kata dalam Filipi 4 ayat 19, ia bukan berada dalam keadaan yang berkelimpahan, melainkan ia sedang berada di dalam penjara, hidup dalam keterbatasan, dan mengalami berbagai ancaman. Akan tetapi, Rasul Paulus telah belajar tentang suatu rahasia kehidupan yang dituliskannya dalam Filipi 4 ayat 19 tersebut. Jadi bagian pertama yang perlu kita perhatikan dalam ayat tersebut adalah bahwa Allah berjanji untuk memenuhi segala keperluan kita, yaitu segala sesuatu yang kita butuhkan, baik itu berupa kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Janji Allah bukanlah untuk memenuhi semua keinginan kita, karena keinginan berbeda dari kebutuhan. Bagian kedua yang perlu kita perhatikan adalah bahwa segala keperluan kita dipenuhi Allah berdasarkan kekayaan dan kemuliaannya. Kekayaan dan kemuliaan Allah tidak dapat diukur berdasarkan standar dunia ini. Kekayaan dan kemuliaan Allah juga tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan dunia ini, baik itu keadaan ekonomi atau situasi apapun yang sedang terjadi di dunia. Kekayaan dan kemuliaan Allah jauh melebihi segala sesuatu yang bisa kita mengerti dengan pikiran kita yang terbatas. Jadi, saat Allah berjanji untuk memenuhi segala keperluan kita, Dia bisa menepatinya, terlepas dari situasi apapun di dunia ini. Selain itu, Allah juga bisa memakai cara-cara yang tidak biasa
untuk memenuhi segala keperluan kita. Misalnya saja, Allah memakai burung gagak untuk memberi makan Nabi Elia di tepi sungai Kerit, mengeluarkan air dari batu di padang gurun saat bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir, menurunkan roti mana dari langit, dan lain sebagainya. Allah tidak terikat dengan cara-cara dunia ini. Salah satu penyebab kegagalan manusia untuk menerima pemeliharaan Allah adalah saat manusia melihat keadaannya melalui kacamata dunia, bukan kacamata Allah. Manusia melihat situasi yang ada di depannya, bukan melihat kekayaan dan kemuliaan Allah yang mampu menopangnya. Bagian ketiga yang perlu diperhatikan adalah bahwa janji pemenuhan segala keperluan kita ini hanya bisa kita terima melalui Tuhan Yesus. Jadi janji ini diberikan Allah untuk orang-orang percaya. Apakah hal ini berarti bahwa Allah tidak memelihara kehidupan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus? Tentu saja bukan itu maksudnya. Allah mengasihi semua orang tanpa kecuali. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, tersedia hal-hal yang tidak bisa diterima oleh orang-orang yang belum percaya. Hal-hal ini misalnya saja perdamaian dengan Allah melalui pengorbanan Kristus, Roh Kudus yang tinggal dalam diri setiap orang percaya, damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus, dan semua buah-buah roh. Firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 16-17, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita harus mempercayai janji Allah bahwa Ia akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir akan apapun juga, karena Allah mengetahui segala sesuatu yang kita butuhkan, baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani, dan Dia akan menyediakannya bagi kita. Nah, sahabatku yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi kekuatan yang memberkati kita semua. Mari kita berdoa menutup renungan hari ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang kami pelajari melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, bahwa Engkau akan memenuhi segala keperluan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang baik seperti Engkau. Ya Bapa, saat ini mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesusahan dalam hidup mereka. Kami berdoa agar apapun masalah yang sedang mereka alami, Engkau membuka jalan dan memberikan pertolongan. Kuasa-Mu nyata, mujizat-Mu nyata, dan di atas segalanya, kiranya kami selalu memberikan pujian dan kemuliaan bagi-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menutup saat teduh ini. Amin.